Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Nilus Wetapsari dengan NIM 2502019 dan rekan saya Nur Zahratun Jannah dengan NIM 2502021. Materi yang akan kami bahas yaitu perkembangan prasejarah seni rupa Nusantara. Mari kita masuk kepada latar belakang perkembangan prasejarah seni rupa Nusantara. Seni rupa merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang telah berkembang sejak masa prasejarah. Di Nusantara, seni rupa tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai peninggalan seperti lukisan gua, alat batu, dan artefak logam menjadi bukti adanya perkembangan seni rupa pada masa pra-aksara. Oleh karena itu, mempelajari seni rupa prasejarah Nusantara penting untuk memahami akar budaya, kreativitas, dan perjalanan peradaban masyarakat Indonesia pada masa ke masa. Setelah latar belakang, tentu ada rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain apa saja yang dimaksud dengan seni rupa prasejarah, dan bagaimana pendapat para ahli, bagaimana sejarah seni rupa prasejarah di Nusantara, apa saja nama lain dari Nusantara, dan bagaimana periodisasi zaman prasejarah dan peninggalannya di Nusantara. Selanjutnya pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Peristiwa tersebut disusun secara kronologis berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempelajari sejarah, manusia dapat memahami perkembangan kehidupan serta mengambil pelajaran dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun, yang berarti pohon. Pohon digunakan sebagai simbol kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang dari akar hingga cabang-cabangnya. Dalam konteks sejarah, pohon melambangkan asal-usul perkembangan serta hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dari masa ke masa. Materi selanjutnya adalah sejarah menurut ahli. Yang pertama dari Herodotus. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah atau the father of history, karena menjadi salah satu tokoh pertama yang berusaha mencatat berbagai peristiwa penting secara sistematis. Menurut Herodotus, sejarah merupakan kajian yang bertujuan untuk menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk perjalanan suatu bangsa, tokoh, maupun peradaban. Yang kedua adalah Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo merupakan salah satu sejarawan Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu sejarah modern. Menurut Sartono, sejarah adalah gambaran tentang pengalaman manusia pada masa lampau beserta lingkungannya yang disusun secara ilmiah dan kritis. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memandang sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan terhadap berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan sumbernya. Menurutnya, sejarah harus berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber yang jelas, baik berupa dokumen tertulis, benda peninggalan, maupun kesaksian yang dapat diverifikasi. Yang keempat, Rosyati Wiryadmaja. Rosyati Wiryadmaja memandang sejarah sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, etika, kebijaksanaan, spiritual, dan budaya. Sejarah berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter karena di dalamnya terdapat berbagai pengalaman manusia yang dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapi kehidupan masa kini dan masa depan. Materi berikutnya adalah pengertian Nusantara. Istilah Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdiri atas dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti luar, seberang atau wilayah di antara. Secara harfiah, Nusantara dapat dimaknai sebagai gugusan pulau-pulau yang berada di luar pusat kekuasaan tertentu. Istilah Nusantara terbagi menjadi 5. Yang pertama, istilah dari bahasa Eropa,
insulin yang berarti Kepulauan Hindia. Yang kedua, istilah Jawa kuno Dwipantra yang berarti dua benua di antara. Yang ketiga, Nusantara dijuluki Zamrud Katulistiwa karena keindahan alam tropisnya yang memikat dunia. Yang keempat, sebutan kolonial untuk wilayah timur yaitu Hindia Timur yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Dan yang kelima, Indonesia, yaitu nama modern yang lahir dari semangat persatuan, mencerminkan identitas bangsa yang merdeka dan berdaulat. Materi yang terakhir yaitu zaman periodisasi. Periodisasi zaman prasejarah sering juga disebut zaman praaksara, yaitu pembabakan masa sebelum manusia mengenal tulisan. Karena tidak ada catatan tertulis, para ahli membagi periode ini berdasarkan teknologi benda peninggalan manusia. Peninggalan-peninggalan tersebut dapat dilihat pada zaman periodisasi yang berbeda. Peninggalan yang pertama yaitu pada zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Peninggalan manusia yang kedua yaitu pada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Peninggalan yang ketiga yaitu pada zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Peninggalan yang keempat yaitu pada zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Dan yang terakhir yaitu peninggalan pada zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi dua yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa seni rupa prasejarah Nusantara merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang sejak manusia belum mengenal tulisan. Namun, manusia pada masa itu telah memiliki kemampuan berpikir kreatif, rasa estetika, dan kepercayaan yang diwujudkan melalui berbagai bentuk karya seni. Demikian pemaparan dari kelompok kami. See you next video.